menyaingi perusahaan itu, atau aku lebih unggul dari perusahaan itu gitu. Jadi kalau korporasi lebih ke gimana caranya survive atau bertahan, kalau strategi bersaing itu memenangkan kayak gitu. Jadi beda ya. Kemudian strategi fungsional adalah strategi yang khusus sesuai bidang manajer. Kayak misalkan gimana caranya marketingnya dari mie ABC lebih menang dari mie Indomie lebih bisa atau lebih unggul daripada strategi marketingnya dari perusahaan mie sedap kayak gitu. Mungkin yang contohnya mungkin mie, kalau yang paling gampang itu dulu mungkin ada yang pernah tahu tolak angin itu kan orang pintar minum tolak angin kayak gitu kan dulu. Tapi terus ada juga obat masuk angin juga kalau nggak salah, bintangin atau apa gitu, yang bilang orang orang pintar kalah dengan orang bejo, dan orang bejo minum obat ini. Nah, itu kan salah satu strategi fungsional yang harus dipikirkan oleh marketing kayak gitu. Jadi gimana caranya di bidang fungsi tertentu itu lebih unggul dibandingkan bidang fungsi tertentu dari perusahaan yang lain. Kayak misalkan mungkin pemasaran perusahaan A harus lebih unggul dari pemasaran dari perusahaan B kayak gitu. Kemudian tujuan itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut sebagai tujuan jangka panjang, dan itu biasanya orientasinya tujuan yang sangat besar. Kemudian tujuan menengah dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu biasanya merupakan pencapaian, gimana caranya mencapai dari tujuan jangka panjang. Jadi lebih ke step-step kecil atau strategi-strategi kecil untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir, perubahan lingkungan dalam organisasi. Lingkungan itu selalu berubah, dan manusia yang pintar adalah manusia yang pintar adalah manusia yang mampu beradaptasi kayak gitu kan. Nah, sama organisasi yang hebat itu adalah organisasi yang mampu bertahan di dalam lingkungan yang berubah. Biasanya perubahan itu ada bisa dilihat dari segi perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi itu bisa berdampak dari batasan organisasi. Kalau mungkin dulu organisasinya itu jelas atau saklek, mungkin kalau sekarang lebih ke boundaryless organization. Jadi contohnya kayak gini, kalau mungkin organisasinya dulu itu lebih kaku, jadi antara bos, atasan dan bawahan itu lebih kayak bos itu hal yang menyeramkan gitu. Tapi kalau sekarang karena adanya teknologi, bos itu bukan lagi hal yang menyeramkan. Contohnya kayak gini, dengan adanya teknologi biasanya kayak gitu kan, memudahkan bagi kita untuk bisa menyampaikan informasi. Kalau mungkin dulu itu kita kalau mau ketemu dengan bos itu susah, harus janjian dulu, ketemu langsung kayak gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya teknologi, tanpa harus kita bertemu, dengan adanya email atau mungkin apa, semuanya juga lebih gampang. Jadi lebih ke apa ya, yang dulu bos itu dianggap sebagai hal yang kaku, sekarang jadi bukan lagi hal yang kaku kayak gitu. Kemudian tempat kerja menjadi dunia maya. Kalau dulu mungkin sangat susah untuk mengoordinasikan pabrik satu dengan pabrik yang lain karena mungkin jaraknya berjauhan. Tapi kalau sekarang sangat dimungkinkan untuk mengontrol pabrik yang ada di Jakarta lewat internet juga bisa kayak gitu. Jadi dengan adanya dunia maya semuanya itu lebih memudahkan. Virtual team itu namanya. Kemudian ada juga pengaturan kerja yang fleksibel. Jadi mungkin karena sekarang dengan adanya virtual team itu tadi, atau dengan adanya dunia maya itu tadi, terkadang karyawan itu nggak perlu datang ke kantor. Dia cukup pokoknya kamu nggak apa-apa ngerjain di rumah asalkan semuanya beres kayak gitu. Jadi semuanya itu dengan adanya perubahan lingkungan itu, perusahaan itu juga harus lebih adaptif, nggak boleh kaku gitu. Nah, itu tadi semua yang dijelaskan dalam kegiatan belajar 1. Nah, sampai sini apa ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke kegiatan belajar yang kedua? Masih cukup mudah, maksudnya nggak terlalu rumit, itu hal-hal dasar yang bisa dipahami gitu. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, akan saya
lanjutkan ke kegiatan belajar yang kedua. Kegiatan belajar yang kedua itu membahas tentang organisasi pada pasar sekarang. Jadi lebih fokus lagi menjelaskan tentang perubahan lingkungan itu menyebabkan apa saja gitu, atau perubahan yang terjadi di lingkungan itu menyebabkan hal apa saja yang perubahan apa saja yang akan terjadi pada organisasi. Mungkin penekanannya lebih di situ sih. Oke, saya lanjutkan ya. Sebelumnya harus dipahami dulu apa arti dari organisasi. Di sebelah kiri itu adalah poin-poin penting dari organisasi. Organisasi adalah sebuah entitas sosial diarahkan oleh tujuan, memiliki struktur dan sistem aktivitas yang terkoordinasi, terhubung oleh lingkungan eksternal dan internal, dan terdiri dari manusia, orang-orang, dan hubungan di antaranya. Lebih spesifik lagi, membahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi adalah bagian khusus dari hubungan antara kegiatan usaha dan sumber daya yang ada di dalam organisasi, disertai tugas-tugas yang mereka jalankan. Jadi struktur organisasi itu menjelaskan secara detail atau si A bertanggung jawab kepada siapa, atau si A memiliki bawahan siapa saja, kemudian si A mengerjakan tugas bagian apa saja, atau si A mengurusi kegiatan apa saja. Nah, itu yang dimaksud dengan struktur organisasi. Saya rasa itu semuanya tahu lah ya tentang struktur organisasi, cuman ini adalah definisinya aja, jadi nggak perlu saya jelaskan. Nah, struktur organisasi didesain menggunakan 6 elemen utama. Yang pertama, spesialisasi kerja, tingkat di mana tugas dibagi dalam beberapa pekerjaan. Ada juga yang berdasarkan departementalisasi, dasar pembagian pekerjaan di suatu organisasi, baik menurut fungsi, produk, proses, dan lain-lain. Atau struktur organisasi dibagi menjadi berdasarkan rantai komando, dasar pembagian kerja dengan memperhatikan jalur kewenangan dari pemimpin puncak sampai pegawai bawah. Kemudian ada juga yang disebut sebagai rantai kendali, dasar pembagian kerja dengan memperhatikan banyaknya karyawan yang dapat dikelola dan diarahkan oleh manajer. Kemudian sentralisasi, pengambilan keputusan yang terkonsentrasi pada satu titik organisasi, sedangkan desentralisasi, pengambilan keputusan yang terkonsentrasi pada satu titik keputusan yang terdelegasi agar keputusan semakin cepat dibuat. Atau formalisasi, standarisasi dalam pembagian kerja organisasi. Jadi struktur organisasi itu dibuat harus memperhatikan 6 elemen ini. Spesialisasi kerjanya, jadi biasanya orang yang spesialis di bidangnya itu dikelompokkan menjadi satu bagian, atau mungkin departementalisasi, departemen tertentu, departemen A, B, C gitu. Ada juga rantai komando, kayak misalkan mengawasi siapa atau diawasi oleh siapa, itu dijelaskan oleh rantai komando. Kemudian kalau rantai kendali lebih ke biasanya satu tingkatan struktur itu paling oke itu berapa orang gitu, atau anggotanya berapa sih maksimum, atau minimalnya berapa gitu. Kalau sentralisasi dan desentralisasi lebih ke pemusatan keputusan atau lebih ke memberikan kewenangan keputusan. Kalau formalisasi itu lebih ke kaku atau tidaknya dalam struktur organisasi. Dan ada yang disebut sebagai struktur organisasi mekanistik dan struktur organisasi organik. Kalau struktur organisasi itu adalah mekanistik, maka biasanya struktur organisasinya itu terspesialisasi, kemudian departementalisasinya kaku, rantai komandonya sangat jelas, rentang kendali sempit, tersentralisasi, dan formalisasi tinggi. Biasanya kalau bosnya itu kaku, itu pakai jenis struktur organisasi yang mekanistik. Tapi kalau bosnya lebih nyantai, lebih let it flow, itu biasanya pakai struktur organisasi yang organik. Jadi timnya lintas fungsi dan lintas hierarki, kemudian aliran informasinya bebas, rentang kendali luas, desentralisasi, dan formalisasi rendah. Jadi dibedakan ya kalau antara mekanistik dan organik. Kalau bosnya kaku dan bosnya itu cenderung untuk otoriter atau banyak mengatur, itu biasanya struktur organisasinya mekanistik. Tapi kalau bosnya lebih santai, lebih bisa menghargai karyawan, lebih memberdayakan karyawan, itu maksudnya yang organik. Cara membuat struktur organisasi itu juga bermacam-macam. Ada perusahaan yang membuatnya hanya simple,